Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Kembali lagi kita akan membahas saham BBRI yang pada perdagangan terakhir terpantau mengalami penurunan yang cukup dalam 3,82%. Dan kalau kita melihat untuk seminggu berjalan, BBRI sudah koreksi 4,03% dan satu bulan berjalan BBRI sudah koreksi 5,62%. Tentu bagi Anda para holder BBRI berharap untuk saham BBRI segera rebound, bahkan setidaknya bisa kembalilah di atas 5.000 karena kemarin kan di all time high-nya BBRI sudah pernah ada di 6.400, ya tentu harapannya setidaknya bisa kembali ke 5.000, 5.500 untuk kemudian ya menunggu saat di mana BBRI akhirnya bisa melampaui all time high-nya di 6.600. Tetapi tentu dengan sentimen di mana akhir-akhir ini terutama sejak bulan Mei bahkan sampai memasuki bulan Agustus ini begitu banyak sentimen-sentimen negatif di IHSG, lebih khususnya lagi untuk saham BBRI, maka untuk berharap bahwa harganya segera rebound kembali ke atas 5.000-an, tentunya kita harus lebih realistis lagi. Nah, disinilah penting untuk kita punya tujuan investasi yang benar. Kalau sobat investor benar-benar berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang, penurunan-penurunan seperti ini sebenarnya adalah penurunan yang wajar yang nanti juga kemudian akan membawa sobat investor meraih profit yang maksimal selama ketika pun di masa-masa koreksi ini sobat investor masih bisa mengakumulasi sehingga untuk average ya, sekalipun mungkin ada yang sempat beli di harga atas, untuk average-nya kan bisa lebih rendah lagi ya, karena kalau kemarin mungkin di harga 4.400 di terendahnya ketika dikoreksi di bulan Juni kemarin, mungkin Anda masih takut untuk masuk ya. Sekarang ini dengan dia koreksi juga kembali ke 4.530 dan kita tidak tahu apakah seminggu berjalan ini masih akan berlanjut koreksinya, ya setidaknya kita gunakan ini momentum untuk melakukan average down di saham BBRI ini, karena ya seperti awal kan kita pasti setidaknya berharap dia bisa naik sampai ke 5.000-an ya, 5.500. Nah, di harga 4.530 apakah ini tidak menarik? Sekalipun memang ada potensi masih melanjutkan koreksi, tetapi dengan di harga 4.530 ini yang kemudian jika dilihat dari EPS-nya untuk BBRI kurang lebih disetahunkan hampir sama dengan tahun sebelumnya, maka potensi dividen yield yang akan didapatkan setidaknya di kisaran 6% untuk BBRI ketika membeli di harga sekarang ini. Nah, apakah itu tidak menarik ya untuk saham seperti BBRI yang secara pertumbuhan harga sahamnya itu terus meningkat? Coba kalau kita tarik 5 tahun, bisa Anda lihat ya, sekalipun memang ada koreksi-koreksi, tetapi setidaknya bisa terus mengalami peningkatan. Mungkin Anda bisa berkata ya, lihat aja untuk 5 tahun BBRI cuma naik 8% lebih ya, cuma naik 8% lebih ini BBRI selama di 5 tahun ini. Namun kan tentu ini kalau kita hanya berpatokan pada titik terakhir di 2019 ini. Tapi bagaimana kalau ketika bisa masuk di harga ketika waktu COVID, kemudian dia naik dan Anda lagi bisa masuk ketika dia koreksi di sini ya di akhir 2021, dan terus begitu Anda pergunakan momentum-momentum yang pas, saat dia koreksi Anda masuk, saat dia koreksi Anda masuk, maka secara average harga pastilah Anda akan mengalami keuntungan seperti kurang lebih kalau kita lihat di 3 tahun ini ya, tetap mengalami peningkatan, apalagi kemarin sempat di 6.400. Nah, itu dari secara peningkatan harga. Nah, bisa juga Anda hitung dari dividennya. Kalau Anda melihat dari dividen untuk BBRI ini kan bisa Anda pantau ya. Tambah tahun sebenarnya untuk BBRI ini kurang lebih makin meningkat ya untuk dividen per share-nya dari BBRI. Jadi
selain daripada ada peningkatan harga yang walaupun memang setelah dia koreksi cukup dalam ini 5 tahunnya dia baru naik di kisaran 8%, tetapi untuk dividen yieldnya di 5 tahun ini kalau dirata-ratakan saja 6-7% ya bisa Anda kali ya 6-7% dikali 5, kalau 7 kali 5 sudah 35%. Belum lagi ditambah dengan ketika Anda melakukan reinvest, ketika Anda mendapatkan dividen. Nah ini, jadi untuk yang akan keluar sebagai pemenang dalam jangka waktu panjang, ya mereka yang berani menahan saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang terus mengalami pertumbuhan, baik secara labanya, maupun juga yang tentu itu diikuti oleh harga sahamnya, dan juga dividen yield yang tumbuh, tidak stagnan ya, apalagi turun. BBRI ini adalah tipe saham dividen investing yang secara dividennya itu terus tumbuh. Ada yang memang memberikan dividen yang besar seperti contoh di saham-saham batubara, tetapi kan itu sifatnya siklikal, maka ada di tahun-tahun tertentu dia turunnya bukan cuma dividennya yang turun, tetapi juga secara capital gain-nya. Sehingga ada beberapa waktu yang lalu ketika saya mereview PTBA, dalam 5 tahun secara capital gain malah dia minus. Namun secara dividen memang dia akhirnya bisa profit bahkan di atas 100%. Ya ini, jadi teman-teman untuk BBRI sekarang ini strategi yang bisa Anda lakukan adalah kalau Anda mungkin masih bingung bertanya-tanya apakah sekarang ini masuk atau wait and see dulu. Ya kalau Anda masih punya modal ya. Kalau Anda masih punya modal, kenapa tidak Anda melakukan akumulasi, apalagi Anda memang sudah sempat membeli di harga pucuk. Seandainya misalnya Anda sempat salah kemarin, sempat membeli di harga pucuk di 5.000-an, bahkan sampai di 6.000. Kenapa tidak melakukan average sekarang? Ya, kenapa tidak? Karena kalaupun dia turun ya, yang penting Anda aturlah average down-nya seperti apa. Anda masih punya modal, mungkin Anda bisa bagi berapa persen dalam modal yang akan Anda gunakan untuk average down ini. Mungkin misalnya setiap dia turun 3% kah, Anda tambah, setiap turun 3% Anda tambah. Ataupun kalau dia masih naik, seandainya Anda beli di 5.000 kan, kalau nanti dia sudah mantul ke 4.600, 4.700, 800, itu masih merupakan kesempatan untuk average down. Karena Anda punya harga awal beli itu di harga yang pucuk. Nah khusus untuk Anda yang mungkin baru mau masuk ya, memang berpotensi ya, sekalipun masih bersifat prediksi, masih akan melanjutkan untuk koreksinya mungkin di ya kurang lebih 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Nah Anda bisa atur lah. Anda bisa atur kan untuk BBRI ini, bahkan kalaupun seandainya tiba-tiba dia rebound ya sampai di 4.800, saya pikir itu masih bisa untuk terus diakumulasi ya, dari harga sekarang ini 4.500 sampai 4.800, bahkan sampai 4.900. Sebenarnya kalau memang dia sudah trennya mulai naik, apalagi kemudian suku bunga mulai diturunkan, dengan untuk penyaluran kredit BBRI akhir-akhir ini lebih banyak ke korporasi, yang artinya secara resiko makin kecil. Ya, ini tentunya akan membawa sentimen positif di BBRI. Hanya kita tahu memang sekarang kan ada sentimen-sentimen yang ya bersifat eksternal lah dari BBRI, seperti ya keadaan ekonomi di Amerika, kemudian juga situasi yang lagi memanas di Timur Tengah dengan peperangannya. Ya tentu itu memang bisa berdampak, tetapi tidak akan terus seperti itu. Malah ketika dampak ini mereda, justru akan berbalik cepat, akan dia rebound ya. Hanya saja memang soal waktunya kapan ya itu kita tidak tahu. Maka ya realistis saja dalam berinvestasi. Anda yang memang suka dengan saham BBRI ya mulailah akumulasi dari sekarang. Kalaupun mungkin dia turun ya tambah lagi, dia turun tambah lagi. Kalau dia naik ya seperti tadi, sampai pun di 4.900 sebenarnya BBRI masih cukup layak untuk koleksi, karena setidaknya kalaupun mungkin kita pergunakan harga wajarnya ya, melihat dari EPS-nya saja, kalau memang kita menggunakan metode dividen investing, maka setidaknya untuk BBRI ini ya di kisaran 5.000-an masih termasuk harga wajar BBRI. Nah
Jadi di harga 4.500 sampai dengan 4.900 masih termasuk membeli BBRI di harga yang terdiskon ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal Anda atur saja strategi dalam membeli saham BBRI ini, dan jika Anda yang memang sudah punya bahkan di harga yang pucuk, ya sudahlah, tenang saja. Intinya kan ketika situasi mereda ya pasti dia akan kembali. Jangan, tidak usah terlalu disibukkan dengan berita-berita yang ada, tidak usah terlalu bingung dengan berita yang ada. Yang terpenting di sini selama portfolio Anda itu sudah tertata dengan baik karena diisi oleh saham-saham yang memang berfundamental bagus, masih punya prospek yang sangat cerah ke depan seperti perbankan, ya tentu Anda aman. Hanya saja memang harus bersabar menunggu saat dimana floating loss itu berubah menjadi floating profit, dan di waktu yang tepat Anda bisa realisasikan floating profit Anda tersebut. Oke, itu aja dulu mungkin untuk sekarang ini. Jika Anda punya pertanyaan, mungkin saran-saran untuk topik yang akan dibahas ke depan, ya memang BBRI ini banyak dibahas karena juga menarik sekaligus memang juga banyak jumlah pemegang sahamnya, dan memang ramai juga dikunjungi oleh penonton. Ya tidak mengapa kita sering membahas BBRI ini untuk terus mengupdate informasi yang ada. Terlebih lagi untuk Anda para investor pemula, tentu menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti kemarin IHSG koreksi sampai 3% lebih, bahkan sempat masuk 4%, ya tentu perlulah untuk Anda lebih mengatur mental Anda agar supaya Anda tetap stabil dalam berinvestasi, tetap tenang. Intinya isilah portfolio Anda dengan saham-saham yang punya fundamental bagus, karena hanya saham-saham yang punya fundamental bagus yang akan bertahan ketika ada krisis-krisis yang tidak terduga. Oke, tetap semangat investasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.